Salam pemirsa, peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 7 jenderal tentara selalu diperingati sebagai momen kelam sejarah bangsa Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung membunuh para jenderal anti-komunis. Mereka mengklaim langkah ini sebagai upaya Dewan Revolusi untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal yang terdiri dari jenderal sayap kanan yang pro-Amerika Serikat. Singkat cerita, Panglima Kosrat Maijen Soeharto berhasil kendalikan situasi. Pada saat itu Partai Komunis Indonesia PKI dianggap sebagai pelaku gerakan makar untuk mengubah ideologi Pancasila dengan komunis. Sejak itu ideologi komunis dijadikan sebagai musuh utama rezim Orde Baru. Selain partai yang berlandaskan Marxis-Leninis ini dibubarkan dan dilarang, para ex-anggota PKI dan simpatisannya menjadi target operasi militer, ditumpas hingga ke akar-akarnya. Ratusan orang tewas, banyak yang ditahan di Pulau Buru, keluarganya mengalami diskriminasi, dan hak-hak asasinya diabaikan. Pada awal 2023 ini, Presiden Joko Widodo mengakui peristiwa pembunuhan massal tahun 1965 sebagai pelanggaran hak asasi HAM berat yang terjadi di masa lalu bersama 11 kasus lainnya. Hal ini disampaikan Jokowi seusai menerima laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta pada 11 Januari 2023. Namun Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut peristiwa yang terjadi pada 1965 itu bukan kasus PKI. Sebab korban dalam peristiwa itu bukan hanya dari kalangan PKI, tapi juga ada umat Islam dan tentara. Negara berjanji akan memberikan bantuan untuk para keluarga korban, salah satunya kepada keluarga keturunan ex-PKI yang masih mendapat diskriminasi dari masyarakat. Tidak cukup dengan itu, pemerintah didesak segera menulis ulang sejarah terkait peristiwa kekerasan massal tahun 1965 hingga 1966 sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Alasannya, sejarah resmi yang disajikan selama ini dibuat dengan negara sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan tanpa memberi tempat kepada para korban. Menurut sejarawan dari Universitas Nasional Jakarta, Andi Ahdian kepada BBC Indonesia, negara tidak bisa lepas tangan dan menyerahkan tanggung jawab pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 kepada para sejarawan. Pengungkapan kebenaran dalam peristiwa 1965 perlu dilakukan juga oleh pemerintah. Dominasi teori konspirasi Barat. Selama ini ketika berbicara tentang peristiwa 1965, masyarakat kita tidak lagi tertarik dengan versi sejarah yang diungkapkan oleh rezim Orde Baru dalam bentuk buku putih. Sebab versi pemerintah ini dianggap sebagai pembelaan terhadap represi yang dilakukannya terhadap para ex-anggota PKI dan simpatisannya yang dituding bertanggung jawab atas terjadinya tragedi 1965 serta konflik horizontal yang menyertainya. Apalagi sejumlah lembaga bantuan hukum dan HAM menempatkan para ex-PKI dan simpatisannya sebagai korban yang patut mendapat perlindungan. Sejauh ini opini tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa 1965 muncul begitu kuat pada masa awal Orde Baru sebagai basis legitimasi kekuasaannya. Buku pertama mengenai tragedi itu berjudul 40 Hari Kegagalan G30S 1 Oktober hingga 10 November 1965 yang diterbitkan pada 27 Desember 1965 atas prakarsa Jenderal A.H. Nasution, salah satu korban yang selamat dalam peristiwa G30 SPKI. Waktu itu, Nasution yang menugasi beberapa pengajar sejarah Universitas Indonesia untuk menyusunnya. Dalam buku ini, mulai disinggung keterlibatan PKI dalam percobaan kudeta Dewan Jenderal yang gagal pada 1965. Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Noto Susanto dan Jaksa Agung Ismail Saleh berhasil membuat buku The Coup Attempt of September 30 Movement in Indonesia. Buku ini dibagikan pada Kongres Sejarawan Asia di Kuala Lumpur pada 1968. Peran PKI dalam peristiwa G30S secara resmi disebutkan oleh pemerintah dalam buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1975 terutama jilid 6.
Untuk melengkapi narasi itu, dibuatlah film pengkhianatan G30 SPKI yang disutradarai Arifin C. Nur pada 1984. Setiap menjelang akhir kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, film sejarah itu wajib ditayangkan di layar televisi nasional untuk mengingatkan tentang kekejaman PKI. Selama Orde Baru, film ini wajib ditonton pelajar dari tingkat SD sampai SMA. Belakangan keterlibatan PKI dalam peristiwa berdarah 1965 juga dibenarkan oleh jurnalis dan penulis Amerika yang bernama Arnold Brackman. Ia berpendapat bahwa G30S didalangi oleh PKI beserta biro khususnya yang dengan sengaja melakukan rekayasa di tubuh angkatan bersenjata. Dalam bukunya, The Communist Collapse in Indonesia yang terbit tahun 1969, disebutkan motif dari PKI adalah menguasai pemerintah dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis seperti RRC dan Uni Soviet. Di buku ini dimuat bantahan Soeharto bahwa dirinya tidak terlibat dalam tragedi tersebut. Di luar itu, ada juga buku versi John Rosa yang menyebut pentolan PKI Syam Kamaruzaman sebagai pemicu G30 SPKI. Ada dua kubu berseberangan dalam PKI, yaitu kubu militer dan kubu biro khusus. Kubu biro khusus bersifat seperti intelijen, tidak banyak terlihat. Di kubu ini ada Syam Kamaruzaman selaku ketua yang berperan penting sebagai penghubung antara Letkol Untung dan DN Aidit. Sayangnya Syam dinilai terlalu arogan sehingga banyak laporan di lapangan tak disampaikan ke Aidit. Akibatnya terjadi keterlambatan komunikasi, termasuk kegagalan Dewan Jenderal yang disampaikan ke Soekarno. Hal itu memicu terjadinya penculikan terhadap 7 jenderal angkatan bersenjata. Dominasi narasi Orde Baru tentang peristiwa 1965 membuat versi lain memiliki tempat tersendiri di kalangan intelektual, khususnya para mahasiswa kiri pada tahun 1980 hingga 1990-an. Mereka lebih mempercayai teori konspirasi tentang konflik internal angkatan bersenjata yang dimanfaatkan oleh kepentingan Barat khususnya Amerika Serikat. Tepatnya persaingan ideologi antara kapitalisme imperialisme yang diwakili blok Barat dan komunisme yang diwakili blok Timur. Salah satu versi yang menyebutkan keterlibatan elit tentara dikemukakan oleh Benedict Anderson dan Rod McVeigh yang dikenal dengan Colonel Viper, yang berjudul A Preliminary Analysis of the 1 Oktober 1965 Cov in Indonesia yang dibocorkan oleh The Washington Post pada 5 Maret 1966. Disebutkan baik PKI maupun Soekarno tidak terlibat dalam tragedi G30S, dalangnya adalah angkatan bersenjata, terutama angkatan darat yang memiliki konflik internal. Teori konspirasi tersebut diamini juga oleh profesor asal Belanda, W.F. Wertheim. Secara mendetail ia menyebut keterlibatan Soeharto dalam artikelnya Soeharto and the Untung Curve The Missing Link, terbitan 1970. Ada juga versi yang mengkaitkan peristiwa 1965 itu dengan peran Central Intelligence Agency (CIA-AS) yang bersekutu dengan sejumlah jenderal di bawah komando Soeharto. Motifnya menjatuhkan Presiden Soekarno yang berhaluan terlalu kiri. Sang pencetus teorinya adalah Peter Dale Scott, beranggapan CIA memiliki hubungan dekat dengan angkatan darat sehingga bisa dengan mudah merekayasa konflik internal dan menjadikannya sebagai pemicu G30S. Senada dengan itu, Greg Walgren menuding CIA ada di balik tragedi G30S. Hanya saja Greg berpendapat bahwa CIA dibantu Inggris yang berusaha melengsarkan Soekarno demi melindungi aset-aset mereka di Indonesia. Teori ini dikemukakan Greg Walgren dalam bukunya The Genesis of Konfrontasi Malaysia, Brunei, dan Indonesia 1945 hingga 1965, terbitan 1993. Teori tersebut sejalan dengan pemikiran Soekarno dalam pidato Nawaksara yang menyebut G30S sebagai gerakan 1 Oktober dan para Soekarnois lain meyakini teori bahwa G30S tidak mempunyai dalang tunggal. Pelakunya merupakan konspirasi antara unsur-unsur neokolonialisme dan imperialisme yang biasa disingkat Nekolim oleh Bung Karno.
Lebih lagi setelah AS membuka segepok arsipnya ke publik pada 17 Oktober 2017, teori konspirasi kembali menguat. Saat itu sebanyak 245 halaman dari 39 dokumen rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta, periode 1964 hingga 1968, telah mendistorsi wacara peristiwa 165 versi Orde Baru. Dokumen itu mengungkap sejumlah fakta pembantaian ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI. Dalam dokumen itu, antara lain disebutkan perwira Angkatan Darat terlibat dalam rencana penggulingan Presiden Soekarno setelah gerakan 30 September 1965. Keterlibatan komunis China. Selain AS, negara lain yang dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa 1965 adalah China komunis. Hal itu dikaitkan dengan gagasan politik luar negeri anti-imperialis dan beralih mengusung poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang yang dikemukakan oleh Soekarno pada HUT kemerdekaan RI tahun 1965. Laporan harian Angkatan Bersenjata pada 25 April 1966 menyebut rezim Peking ada di balik penculikan dan pembunuhan 7 jenderal dan seorang perwira dalam peristiwa G30S. Peking dianggap berperan besar di balik skenario kudeta berdarah yang dilakukan oleh PKI. Sejarawan asal Ceko, Viktor Miroslavovich, bahkan menyebut bahwa Mao Zedong, Aidit, dan Soekarno adalah dalang atas peristiwa G30S. Teori itu dikemukakan Viktor dalam bukunya di halaman 447, bab kudeta 1 Oktober 1965. Buku terbitan tahun 2004 itu memaparkan keterlibatan Ketua Partai Komunis China (PKC) Mao Zedong dalam peristiwa berdarah di Indonesia itu. Ia mengutip dari transkripsi yang tidak teridentifikasi keterangan waktunya, pernyataan Mao yang secara eksplisit menyarankan Aidit untuk menghabisi para jenderal dan para perwira yang dianggapnya reaksioner dalam sekali pukul. Konspirasi antara Mao, Aidit, dan Soekarno itu ternyata meleset alias tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka. Akibatnya pendulum berbalik arah, menjatuhkan kekuasaan Soekarno dan menghancurkan PKI itu sendiri. Motif dari konspirasi ini adalah Soekarno merasa kesal dengan dukungan Angkatan Darat yang dinilainya tidak sepenuh hati. Sejarawan Universitas Cornell Amerika Serikat Taumo Chow dalam makalahnya berjudul China and the 30th of September Movement yang dipublikasikan pada 2014 mengakui keterlibatan PKC dalam perubahan politik Indonesia tahun 1965. Paparannya bersumber pada sejumlah dokumen arsip pemerintah RRC, terutama milik Kementerian Luar Negerinya. Seperti diketahui, G30S menjadi objek sensor pemerintah RRC. Beijing menutup semua akses atas dokumen pemerintahan yang berhubungan dengan G30S dan mengawasi ketat setiap diskusi akademik yang relevan dengan tema itu. Sebagaimana dikutip Gacher News 5 Oktober 2015, pada 2008, Kementerian Luar Negeri RRC untuk pertama kalinya membuka arsip dan dokumen-dokumen diplomatik yang diproduksi dalam kurun 1961 hingga 1965. Di antaranya 250 berkas dengan tebal mencapai 2000 halaman dokumen yang berhubungan dengan Indonesia. Dokumen itu berisi percakapan, laporan dan notulensi dari pertemuan top level pemerintah dua negara sampai informasi level bawah yang memuat komunikasi dengan kantor perwakilan China di Indonesia. Pada 2013, arsip tersebut kembali ditutup. Hanya sedikit akademisi yang dapat mengakses dan mempublikasikan materi terbatas dari dokumen-dokumen itu. Dalam Simposium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, pada 18 hingga 19 September 2015, Taumo Chow mengatakan keterlibatan RRC dalam G30S berdasarkan 4 isu. Pertama, bantuan militer Beijing untuk Angkatan Kelima, buruh dan petani yang digagas Soekarno, rencana kerjasama pengembangan dan transfer teknologi serta material nuklir, bantuan medis pemerintah RRC untuk Presiden Soekarno, dan yang terakhir, hubungan antara PKC dan PKI. Dari bukti-bukti yang cenderung mewakili sudut pandang pemerintah RRC,
Disimpulkan dalam kurun 1964 sampai September 1965, Beijing menggunakan pengaruh politiknya untuk menyokong rezim Soekarno yang didukung PKI. Dengan memberikan bantuan militer dan transfer teknologi nuklir, RRC berharap dapat mengambil keuntungan dari sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia sebagai proyek pelemahan atas kekuatan Barat di Asia Tenggara dan Pasifik. Dukungan China atas pembentukan Angkatan Kelima di luar Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian juga untuk mendukung kekuatan pro-Soekarno melawan kekuatan kanan yang disematkan pada Jenderal Angkatan Darat yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya. Pada akhirnya, meski telah terlibat kesepakatan untuk memberi bantuan 25.000 pucuk senjata dari 100.000 yang ditawarkan China, karena sejumlah alasan, yang dikirim ternyata jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan itu. Menurut dokumen yang memuat laporan intelijen militer China, sepanjang 1960 sampai September 1965, bantuan militer China untuk Indonesia jauh lebih kecil tanpa disebutkan nilainya dibandingkan dengan bantuan militer Uni Soviet yang nilainya mencapai 1,1 miliar US dollar. Sedangkan mengenai hubungan PKI dan PKC, Tao Mo memaparkan dokumen pertemuan pemimpin China Mao Zedong, Perdana Menteri Zhou Enlai, dan Menteri Luar Negeri Chen Yi dengan delegasi PKI yang dipimpin DN Aidit pada 5 Agustus 1965. Dokumen itu memuat percakapan antara Mao dan Aidit yang mengetengahkan sejumlah skenario PKI untuk menghadapi kekuatan Angkatan Darat. Intinya, Soekarno-Aidit mengetengahkan dua cara, negosiasi dengan Angkatan Darat yang ia rasa akan sulit dimenangkan jika Soekarno meninggal dunia dan memperkuat dukungan militer untuk PKI. Sebenarnya yang menarik, sebagaimana ditulis Tempo 29 September 2015, sudah sejak 1963, Zhou Enlai merasa kurang nyaman melihat perkembangan politik nasional Indonesia. Ia berpendapat para jenderal kanan akan merebut kekuasaan dengan bantuan Amerika dan penguasa Kuomintang di Taiwan. Sehubungan dengan itu, ia khawatir akan kemungkinan adanya arus balik yang bakal menyapu PKI. Karena itu, Perdana Menteri China yang dikenal pandai melihat situasi itu agak merasa ragu atas kemampuan PKI mengatasinya dengan mengatakan, situasi ini bergantung pada kekuatan relatif dan strategi PKI sendiri. Jadi, tidak jelas benar sikap pemimpin China terhadap skenario Aidit. Tapi percakapan itu adalah bukti bahwa Beijing telah menerima informasi soal rencana aksi Aidit dan menunjukkan sikap tidak keberatan. Karena itu, Tao Mo menyebut Mao bukanlah arsitek kudeta G30S. Gerakan klandestin PKI lah yang secara independen telah menyusun rencana. Beijing disebutnya tidak pernah tahu kapan rencana PKI akan direalisasikan. Informasi soal pecahnya G30S baru diperoleh PKC dari kantor berita asing pada 1 Oktober 1965. Sebaliknya, dalam makalahnya, Tao Mo memaparkan bukti-bukti yang mengonfirmasi pemimpin senior PKI DN Aidit sebagai pemilik skenario politik kudeta G30S. Lebih lanjut, Tao Mo menyebutkan, PKI merencanakan pencegahan jenderal-jenderal anti-komunis merebut kekuasaan. Para pemimpin China sadar akan maksud PKI. China punya pemahaman bahwa Menteri Koordinator Bidang Pertahanan Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Haris Nasution adalah jenderal yang didukung Barat untuk menggantikan Soekarno. Pemahaman seperti ini sudah ada sejak pertengahan 1963. Dalam dokumen tertanggal 23 Juni 1963 pada arsip Kementerian Luar Negeri China, Zhou Enlai mengatakan, sejarah Indonesia melawan imperialisme dan feodalisme, konfigurasi kekuasaan yang baru bakal terjadi. Kecepatan perubahan tergantung oleh kekuatan PKI dan strateginya. Saya percaya PKI punya rencana dan bakal dipersiapkan. 2 tahun berikutnya, saat Aidit CS bertemu dengan Mao Zedong dan para pemimpin China, dilaporkan kondisi kesehatan Soekarno yang memburuk, yakni menderita cerebral vasospasme, semacam gangguan pembuluh darah di otak. Tao Mo Zhou menduga saat itu Mao Zedong
menyarankan agar Aidit menyiapkan perundingan damai dan perjuangan bersenjata, dan Aidit kemungkinan besar telah memberitahu Beijing mengenai rencananya. Fakta lainnya adalah pengakuan Menteri Luar Negeri RRC, Chen Yi, yang justru melihat situasi politik kacau di Indonesia itu sebagai peluang bagi PKI untuk berjaya. Menurut Chen Yi, Soekarno biar saja terjungkal supaya nanti PKI bisa berkuasa lewat revolusi bersenjata. Mereka berharap PKI bisa melakukan revolusi bersenjata pada November 1965. Harapan semacam ini diungkapkan Chen Yi kepada Perdana Menteri Korut RI, Chu Yeon. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sangat mungkin peristiwa 1965 dirancang oleh PKI atas dukungan PKC. Profesor Yuan Hongping memastikan peristiwa G30 SPKI yang menggemparkan jagat politik Indonesia selama bertahun-tahun merupakan suatu peristiwa yang dirancang oleh PKC dari balik layar. Dalam bukunya yang berjudul Malapetaka Besar Taiwan, Yuan Hongping mengungkapkan bahwa pernah PKC bertekad akan memenangkan Taiwan tanpa perang pada 2012. Dengan cara sama, PKC juga akan menempuh berbagai upaya untuk memenangkan komunis di Asia Tenggara. Sayangnya pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 dan rekonsiliasi nasional sulit terwujud hingga sekarang. Simposium Tragedi 1965 yang digelar tahun 2016 lalu oleh pemerintah bersama Komnas HAM, akademisi dan lembaga penyintas dengan menggunakan pendekatan kesejarahan gagal mencapai tujuan mengungkapkan kebenaran. Begitu juga pengakuan pemerintah pada awal tahun 2023 ini bahwa pembunuhan massal tahun 1965 sebagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu hanya mengkonfirmasi satu sisi akses dari konflik horizontal pasca peristiwa itu. Sebagai kesimpulan, pengungkapan kebenaran sejarah peristiwa 1965 harus dilihat dalam konteks politik nasional dan geopolitik global. Secara nasional terjadi konflik antara PKI yang didukung PKC dengan salah satu faksi Angkatan Darat yang didukung AS. Mereka pun saling mengintai. Ketika ada kesempatan, mereka saling bermanuver merebut kekuasaan. Faktor kesehatan Soekarno yang memburuk dan konfrontasi dengan Malaysia menjadi momentum mereka untuk bergerak saling mendahului dan menjatuhkan hingga terjadilah G30 SPKI. Dengan demikian dukungan PKC kepada PKI menjadi salah satu pemicu tragedi berdarah itu. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.